Ziri. Ziri Asigen, GPX. Wow, ini menjadi salah Mereka nggak ada badan loh soalnya. Iya, mereka nggak ada badan dan nggak bisa ngandelin Kaja doang gitu kalau menurut aku ya. Karena Kaja sayang banget kalau misalnya dia main buka-buka semak, nggak di luar dari semak gitu ya. Karena Kaja ya pasti kita tahu dengan pick off powernya yang begitu besarnya dan kalau misalnya dia harus nunjukin badannya, dia bakal susah buat cari positioning biar bisa defend judgment ke arah player-player penting dari RRQ Sena. Dan inilah 10 pilihan hero untuk di game ketiga, game penentuan antara GPX melawan RRQ Sena. Siapa kira-kira yang bisa mendapatkan poin kemenangan karena sejauh ini kedua tim bener-bener butuh banget poin kemenangan ini untuk bisa menyelamatkan lagi peringkat mereka baik dari grup A ataupun dari grup B. Jadi kira-kira ramaikan lagi nih tentang prediksi kalian untuk di game kita yang ketiga teman-teman. Di kolom komentar kira-kira siapa yang bisa memenangkan game ketiganya. Kalau sejauh ini aku ngelihatnya ini masih sama-sama kuat dan kita langsung saja masuk ke Land of Dawn bersama Radit Overkill dan juga Profesor KB yang akan memandu jalannya game ketiga di match kelima kita hari ini. Dan terlihat slowly dibantu oleh Pranata lebih cepat lagi untuk bisa mendapatkan orange buff-nya. Dan yes, ada perbedaan sekitar 1 detik atau bahkan 2 detik antara kedua belah jungler menuju ke arah buff selanjutnya. Tapi pergerakan di area mid lane sama-sama galak nih aku lihat dari RRQ maupun dari GPX. Ya beda sih, ini ngelihat ada Kari dan Karina ya. Si 2K ini kan bener-bener kacau banget dengan full damage-nya. Jadi mau nggak mau serangan-serangan kepada monster jungler atau bahkan lord turtle nantinya akan dipermudah sekali bagi Kari dan Karina. Flicker sudah digunakan oleh Kribo dan membuat pergerakan early game-nya agak sedikit mulai terbaca slowly. Namun di depan sana ada Petrify dan Ray dalam ancaman dengan bouncing ball yang tidak bisa dihentikan lagi. First blood diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Ya itu nggak bisa keluar sih, dia pakai quad shadow buat mundur karena ketabrak sama bouncing ball. Dan benjol kepala dari Ray tadi untuk di area river perebutan Little Wanderer yang pertama. Tapi ya masih adem ayam sejauh ini untuk di area Goldland meskipun Okta dan juga Violence bersiap. Point kill selalu dikeluarkan. Habis Walker tapi lihat Tyrant Revenge dari Violence. Apakah Watt menjadi tumbangkan terlalu tanky, one last hit. Masih belum pecah. Satu lagi hit yang dibutuhkan oleh Pranata untuk bisa mempick off Watt yang tadi. Follow up-nya udah bagus banget sebenarnya dari RRQ Sena. Tapi sayang sekali masih bisa mundur ke arah belakang dengan recall-nya. Ya, ada Inspire yang menambahkan beberapa lifesteal untuk bertahan hidup daripada Suprawa Supriyadi. Dan di sisi lain di area XP lainnya, Ziri agak sedikit dominan terhadap pergerakan dari Benedetta dan setidaknya akan membuat pergerakan dari Don berat banget untuk melakukan sebuah match up melawan satu sosok Dairon. Iya, udah level 4 juga dan bahkan turtle-nya udah mulai ready nih. Sebenarnya kalau di area XP lane, hero power-nya masih dimenangin sama Dairat sih ya. Kalau misalnya 1v1 ya, siapa sih yang bisa menang lawan Dairat gitu ya. Tapi balik lagi nih gimana positioning dari Don untuk bisa clearing minion dan langsung gabung ke arah team fight-nya. Tapi kalau di area kita lihat ada Violence di sana yang sudah mulai bersiap juga terkena efek dari bouncing ball. Mundur ke bagian belakang sana, oh iya overturn belum dikeluarkan dari Vinci. Ada Spear of Destruction ke arah Violence dan membuka vision lagi ke arah teman-teman dari RRQ Sena. Tapi untuk kali ini Turtle yang pertama ditarik ke arah bagian bawah. Slowly sudah mulai bersiap juga lagi-lagi. Ada payung yang dikeluarkan sama Vinci untuk mengetahui keberadaan dari RRQ Sena. Quad Shadow tapi masih bisa dimenangkan oleh Slowly. Dan ada Revolver Blades yang belum kena ke arah siapapun. Harus mundur lagi semua player-player dari GPX. Tapi di sisi bawah berhasil dimenangkan oleh Pranata. 1v1 situation antara Watt. Oh my god, Watt-nya masih, dia inspire padahal B, tapi masih kalah. Ya kayaknya di posisinya benar-benar level diunggulkan banget bagi Pranata. Dan Pranata kayaknya udah selesai dengan menggunakan select plate. Jadi dia makin power dengan physical attack dan juga deny dari physical defense yang seimbang. 45 armor ini benar-benar menjawab sekali bagaimana Inspire yang begitu luar biasa cepat daripada Moskov. Dan di satu sisi lainnya Don benar-benar masih struggling di area XP lane. Iya susah sepertinya emang susah banget untuk melawan Dairat yang begitu power dengan lifesteal-nya. Apalagi dengan physical penetration yang begitu on point sekali. Berbeda dengan dari segi emblem ya, walaupun sama-sama Festival of Blood. Ziri dan juga Don ini memiliki target point yang berbeda. Oke, tapi terlihat di depan sana, Oliver belum mundur ke arah belakang. Don masih bisa selamat. Vinci hampir saja bisa mempick off Don. Yang untuk kali ini dia nggak berhasil cutting minion di area atas. Dan bergerak ke arah bagian bawah 3 player, 4 bahkan Revolt Populations. Kribo masih bisa mundur ke bagian belakang. Slowly fokus ke arah gold plating di bagian bawah. Tapi Vinci charge in ke bagian depan. Belum ada siapapun di sana menjadi targeting utamanya. Masih bisa melindungi outer turret. Dan malah bergerak ke area atas. Ini cutting minion dilakukan oleh Ziri. Meskipun ada Don, tapi dia bisa untuk membuat Donnya nggak bisa kemanapun. Bahkan purple buff
Masih bisa diamankan oleh Slowly. Hampir saja tadi Ray bisa mencurinya, tapi ya sayang sekali. Kehilangan Retributions dan juga nggak bisa mendapatkan purple buff dari Slowly membuat Ray kehilangan cukup banyak waktu. Bergerak ke bagian bawah, bouncing ball Violence mundur ke area belakang dan sejauh ini GPX belum dapat momennya sih Be untuk Kaja dan juga Moskov nih. Iya, karena mau bagaimanapun ketika ada nerf dari Moskovnya di early game yang benar-benar memperburuk bagaimana pattern farming dari Moskov, inilah yang akan menjadi malapetaka juga bagi Kribo. Karena dia nggak bisa maksimalin Divine Judgment-nya dan di sisi lain Turtle-nya akan lebih mudah untuk diamankan Slowly. Di level yang ke-8 dia benar-benar unggul secara damage retribution. Dan untuk menumbangkan Slowly bakal penuh effort banget dari GPX. Perlu Divine Judgment, perlu yang overturn. Dan bahkan Don udah mulai set up karena belakang Petrify-nya ready, mana Alecto final blow. Dan bahkan belum dikeluarkan hanya an eye for an eye. Violence terjebak depan sana, masih ada bouncing ball. Mencoba bertahan dan Ray tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di awal game. Karena hampir deja vu kita bisa melihat Hayabusa yang menabrak bouncing ball. Masalahnya di lokasi yang sama juga lah gitu, kalau kejedot lagi 2 kali lucu banget sih dari Asli. Oke, tapi ya bergerak ke arah bawah Pranata, win the lane, dimana gold lane-nya berhasil diacak-acak. Outer turret pertama berhasil di-secure oleh RRQ Sena, dimana Watt mau gak mau harus bermain lebih aman lagi. Ini Violence selalu menghantui banget sih, dan akan cukup susah apabila sampai ada momen dimana Terrence defense-nya keolek ke arah Watt. Dan ya untuk kali ini sepertinya akan ada pertukaran juga dari segi lane-nya. Bergerak udah mulai menuju ke arah bagian tengah sana, Kribo Violence beradu pandang, tapi Vinci clearing minion saja. Di sisi lain, ini Benedetta benar-benar gak dikasih chance buat bergerak, maju ke bagian depan. Masih bisa selamat, ada knife for a knife, tapi ya itu yang bisa dilakukan Benedetta cuman clearing minion di atas dan udah gak bisa cutting minion, gak bisa join the fight sama sekali. Oke, tapi Ziri harus lebih berhati-hati. Karena misinformation sekarang. Oh, hampir saja connect dari Spear of Destruction-nya. Berarti gak ada informasi di arah top lane. Ziri mungkin akan muncul di depan sana dan kayaknya bakal jadi free turret di arah top lane. Dan Kribo conceal play mencari seseorang di sana, targetnya gak ada. Dan Don, apakah sudah dapat? Oh, Knife for a Knife mundur dan bahkan ada pertukaran turret saja. Sejauh ini cukup bagus pergerakan dari GPX yang lagi-lagi udah mulai percaya nih ya. Udah mulai pede buat bisa nge-pick off lawannya. Dengan pergerakan dari konsil yang dilakukan oleh Kribo. Tapi Ziri, 1v3 situation, stance defense-nya sudah mulai dikokang. Violence masih menggagalkan misinya. Tapi di sisi lain, Ray menunggu momen yang tepat. Kribo terlihat juga untuk melarikan diri ke arah bagian belakang, tapi belum ada sepertinya. Flanking yang dilakukan oleh GPX, bergerak menuju ke arah bagian atas lagi. Lagi-lagi Violence sana menyiapkan Tyrant's Revenge-nya. Masih ditahan lagi, belum ada follow up dari RRQ Sena untuk fokus menuju ke arah bagian atas dari teman-teman GPX. Ini yang nyebelin ya dari macro play yang kemarin sempat di nerf. Bagaimana adjustment dari Battlefield kita yang ternyata membuat teman-teman dari GPX atau bahkan RRQ Sena jadi lebih berhati-hati dan bahkan Don harus ditumbangkan di arah bawah. Conceal play balaskan begitu saja dengan cepatnya, tapi di depan sana Ray terjebak di ruang nostalgia. Ada RWM, real world manipulation yang tidak bisa dihindari lagi dari satu sosok Hayabusa. Udah gak punya quote shadow dan shadow kill ngebuat Ray gak bisa keluar dari zona yang udah dimanipulasin sama Okta. Dan ya akhirnya terpick off untuk kedua kalinya. Tapi untuk kali ini Violence lagi-lagi mempersiapkan Terrence Revenge-nya. 2 orang yang terlihat dari GPX, ada Vinci dan juga Ziri cukup kesulitan sepertinya mendapatkan momennya. Tapi ada Spirit of Destruction dari arah bawah membuat vision kepada Okta diketahuin posisinya dan akan membuat teman-teman dari GPX gak mau terlalu maju ke bagian depan karena udah pasti bakal rame banget sih di situ. Lihat ya teman-teman ya, lama banget kan buat dapetin satu momen. Violence, sesabar itu loh teman-teman. Dari tadi Tyrant Revenge, cancel. Gak ada target ya udah, cuma buka map ya kan. Kalau ada targetnya belum tentu bisa langsung loncat. Gitu. Apalagi lawannya Kagura loh, dia punya Flea. Jadi mau gak mau ya, ini mungkin bakal menjadi sebuah malapetaka kalau seandainya nanti Tyrant Revenge-nya connect ke arah 2 atau bahkan 3 pemain dari GPX. Dan lihat bagaimana jalannya laju minion di arah bottom lane yang begitu mahal dari Pranata untuk mendapatkan inner turret. Ditukarkan dari top lane namun tidak secara maksimal bisa digunakan. Ini yang overturn. Ke bagian depan sana Vinci coba mendapatkan siapapun. Masih bisa mundur ke area belakang, ternyata nggak tepat positioningnya karena masih ada Phantom Slash. Tapi terlihat di arah mid lane berhasil dihancurkan. Dan Revenge ke area semak-semak yang membuka vision saja. Violence harus mulai mendapatkan celahnya karena Bas di area depan ini sangat berbahaya sekali. Mengingat 3 player dari GPX sudah diketahui posisinya ada di area mid lane. Tapi ya sejauh ini kalau misalnya Violence gak dapetin momen, ini RRQ pun gak mau main terlalu agresif sih. Karena ya semuanya inisiasi dibuka sama Violence. Kalau misalnya Violence dapat bakal coba untuk di all in, tapi kalau misalnya enggak ini bakal coba di cancel. Tapi kali ini satu orang player Tyrantnya dikeluarkan. Ziri gak bisa
kemanapun. Masih ada flicker, Revolution dikeluarkan. Tapi Coach Shadow ke bagian depan sana berhasil pick up Oktanya. Kita lihat masih bisa selamat tanpa kejeduk. Bouncing Ball Ray mundur ke area belakang. Dan di waktu yang bersamaan Lord yang pertama sudah mulai muncul kembali di area atas. Tapi lagi-lagi efek suppress, Divine Judgment, Kribo. Out of one of blow, terbaik karena 2 orang player. Cuma memberikan keadaannya Don. Pantas ke bagian depan tapi Kribonya menjadi korban pertama. Slowly, too strong. Ray coba memberikan pokingan damage tapi harus mundur karena nggak ada Sword Shadow dan juga Shadow Kill. Tapi Violence yang menjadi pertukarannya di mana tadi habis strike cukup sakit banget ke arah tubuh dari Violence. Bahkan Siri nggak punya flicker dan langsung dieksekusi begitu cepatnya oleh Pranata. Looking for more. Don menuju ke arah bagian depan tapi ini waktunya memberikan keadaan mengingat Ray udah punya Shadow Kill-nya kembali dan apakah akan menjadi free Lord untuk GPX? Wah, bakal berat sih kalau mereka bakalan dapetin Lord karena mau bagaimanapun secara level Ray dan juga Slowly bener-bener ada gapnya. Ada 2 level yang tidak bisa dihindari lagi secara damage retribution tidak akan berimbang. Tapi untuk saat ini setidaknya GPX mendapatkan turning point-nya. Yaitu adalah dengan mendapatkan Okta dengan menggunakan reward manipulation yang ternyata diam di depan sana. Sehingga mempermudah Vinci dengan menggunakan ini yang overturn-nya. Don juga udah mulai muncul ke dalam area territorial jungle milik GPX, Divine Judgment. Apakah akan dibuka kali ini? Donnya mulai kena serangan dari teman-teman GPX. Saling Tovena belum digunakan dan bahkan Lord diamankan oleh Slowly. Violence di depan sana antara Rage tapi tidak ada target yang optimal. Wattnya mungkin akan ditumbangkan tapi di arah belakang lihat bagaimana keluarnya damage dari Slowly dan Hamilton Strike. Miss. Sayang sekali, jadi 1 tukar 2 namun walaupun Lord ini diamankan ini akan menjadi pertukaran yang tidak adil bagi RRQ Sena. Tidak adil, tapi ya baik lagi dengan 15 detik dead timer dari teman-teman RRQ Sena yang ke pick off ini masih cepat sih sebenarnya untuk bisa ngasih pressure minimal ke Rainer turret di area tengah dan juga atas dari GPX. Dan ya dengan adanya kehilangan 2 member membuat GPX setidaknya mendapatkan kompensasi atas beberapa objektif yang akan segera mereka pertahankan di area mid dan juga atas. Tapi ya ini combo dari Vinci dan juga Kribo ini benar-benar sakit banget ya. Beberapa kali kita lihat siapapun player yang ketarik itu pasti bisa langsung hilang loh dengan burst damage yang overturn serta Divine Judgment ngebuat player yang ketarik ini susah banget buat bisa kabur dari Divine Judgment-nya. Dan oke, berdistraction ke area bagian bawah Lord. Masih 10.000 HP, bergerak ke area base turret di area bagian bawah. Tapi Reward Manipulation menutup pergerakan dari Ziri. Maju ke bagian depan, Don di sisi belakang. Tapi Kribo, flicker Divine Judgment ke arah Violence. Langsung dieksekusi begitu saja, dibalikan dengan Iron Terror Strike. Tapi kill is free, dipegang oleh Vinci. Atau mana flow untuk mundur. Tapi lihat Ray-nya langsung dieksekusi dari Shadow Stop. Dan with the Trajan, Setu bisa kabur slowly. What a play. Dengan Shadow Assault, dia dapat point kill ya, tapi keluar lagi ketika Winter Trajan-nya habis. Oh my god, Slowly. Wah, itu Shadow Assault yang disimpan di arah belakang sehingga membuat Slowly melakukan sebuah montage yang tidak biasa. Bahkan ada satu pergerakan yang memang benar-benar tidak bisa dijangkau karena GPX keluar semua ultimate-nya. Source skill-nya udah nggak bisa dibendung lagi. Dan ini membuat pergerakan dari RRQ Sena jadi lebih efisien. Divine Judgment yang menuju kepada satu sosok violent sepertinya perlu dipertimbangkan ulang. Karena menurutku walaupun bisa di all in, tapi ini overturn-nya ini terlalu mahal karena dia tipenya area of effect. Lihat, satu Shadow Assault yang tersisa dan masih bisa digunakan ketika ada basic attack yang ternyata di-deny dengan menggunakan Dance of Blade. Karena kita tahu sendiri ini Karina immune terhadap semua basic attack dan itu yang membuat pergerakan dari Slowly masih mampu untuk bertahan ketika di momen yang benar-benar krusial seperti di area bottom lane tadi. Iya, ini gak ke-pick off sama sekali loh. Slowly benar-benar tahu timing yang tepat untuk kabur, untuk Dance of Blade-nya. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, tapi sementara itu Violence bergerak menuju ke arah bagian depan sana. Lagi-lagi inisiasi dibuka. Dengan adanya Terrence Revenge, tapi diketahui posisi Kribo mundur ke arah belakang, tercuri orange buff-nya untuk Slowly. Dan membuat Ray ketinggalan 1 level. Dan ini sepertinya akan susah untuk di catch up ketika 20 detik lagi. Lord yang kedua akan segera hadir. Dan ya untuk sejauh ini wave minion laju dari RRQ Sena bergerak hanya di bagian bawah saja. Bukan di lane jauh. Jadi harusnya GPX masih bisa mempertahankan sisi atas dari base turret yang mereka milikin. Dan kalau misalnya untuk di kontes sih masih cukup kuat sih aku lihatnya. Yang penting gini overturn-nya ini bisa dikombokan dengan Divine Judgment dari seorang Kribo. Tapi Violence, Tyrant Stretch yang connect ke arah tubuh dari Ray. Langsung dieksekusi dengan begitu mudahnya, flicker out dari Kribo. Melarikan diri dari maut, tapi untuk saat ini nggak ada Ray yang membuat ini free Lord yang kedua untuk RRQ Sena. Itu semenjak Spear of Destruction yang nggak connect ya. Dan Okta dengan refleksnya luar biasa sih. Dia langsung geser badan. Daripada nanti dia ke-detect dan malah Ray-nya yang melakukan sebuah respon terlebih dahulu. Itu benar-benar Tyrant Revenge yang udah sangat on point sekali. Violence mengetahui posisi yang dimainkan sama Ray. Dia tahu betul gimana cara menghentikan
dari sisi rumput yang benar-benar titik butanya pemain Mobile Legends itu ada di sebelah kiri bawah. Wow, ini benar-benar violence moment is real kah? Iya. Lagi-lagi kah apakah Dejavu? GPX bakal dejavu menjadi violence phobia? Ya, violence phobia. Bisa jadi sih. Bisa jadi Karena semenjak di awal game kita melihat 6 assist yang dihadirkan sama Violence ini bukan 6 assist yang kayak cuma semerta-merta jadi kayak pakai mungkin item ROM yang ini encourage. Iya. Atau mungkin dia cuma hadir dengan bouncy ball. Enggak, dia yang benar-benar bikin gameplaynya berjalan. Apalagi dalam keadaan sekarang dia punya flicker. Harus setup lebih berhati-hati GPX. Lord pun menuju ke arah bawah. Sementara itu Real World Manipulation masih ditahan. Tyrant Revenge ada flicker juga. Violence masih belum mengeluarkan bagaimana tangan panjangnya menuju ke arah teman-teman dari GPX. Ya, tapi sejauh ini GPX masih cukup aman. Ada kuat shadow kill hanya untuk clearing minion sepertinya. Tapi Violence lagi-lagi mendapatkan Vinci. Langsung tershadowed begitu saja oleh Fireball ke arah belakang. Ziri masih cukup aman tapi base-nya sudah mulai terbuka. Masih ada Lord yang cukup sehat. Fokus karena base-nya Pranata. Dan inilah dia RRQ Senna takes the game yang ketiga dan menjadi